Pak Irjen menanggapi makin melebarnya perihal kisru Agus dan Novi Pratiwi ini. Kemarin juga Alvin Lim ke Barreskrim melaporkan Novi Pratiwi. Seperti apa sih Pak Irjen melihat ini makin ruwet? Bukan ruwet lagi, ruwet sekali ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini mungkin kesekian kali saya memberikan statement dan komentar tentang masalah Alvin dan Novi ya, termasuk apa yang di belakangnya ya. Jadi pertama sekali saya masuk dulu mengungkip laporan Novi dulu lah ya. Laporan Novi terhadap Alvin Lim ya, yaitu pencemaran nama baik ya. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media semua, yang namanya itu pencemaran nama baik itu harus jelas konteksnya. Konteksnya jelas, tujuannya ke siapa, kemudian objeknya apa. Nah, walaupun namanya Alvin Lim mengatakan bahwa saya itu bertanya, kalau bertanya itu langsung kepada orangnya, dan bertanya itu juga punya etika. Masa ditanyakan objek yang tidak manusiawi? Itu pertama dulu. Yang kemudian dia tetap bertahan dengan konteks, saya akan bertanya apakah. Nah, perlu rekan-rekan media tahu, kalau pengertian apakah itu memang bertanya, tetapi konteksnya apa. Sekarang berbicara tentang kekayaan daripada si Novi. Kok ribut banget dengan kekayaan orang, kekayaanmu aja ributin. Karena kamu tuh bukan berkewenangan untuk mencari tahu tentang kekayaan seseorang. Jadi istilahnya tuh jangan kita menunjuk-menuding orang, tapi kita tertuding sendiri gitu loh. Nah, kita kan nggak perlu mencampuri apa yang dialaminya dengan kasusnya asuransi, pencemaran nama baik sampai sekarang masih jadi TSK di Barreskrim tentang masalah jaksa itu. Untuk sekarang udah persiapan mau mengajukan kejaksaan untuk P21. Udah deh, itu urusanmu gitu loh. Kita nggak mau peduli, tapi jangan campuri urusan orang. Masuk kepada konteks ya. Konteks dikatakan pencemaran nama baik oleh Novi yang pertama ya. Walaupun dia menyangkal bahwa saya bertanya. Nah, kemarin ya sudah jelas ahli pidana seirisan dengan saya bahasanya. Sebelum ahli pidana muncul, saya sudah sampaikan bahwa ya apa yang dinyatakan oleh Alvin Lim itu sudah memenuhi unsur. Kenapa? Karena dia bertanya apakah, tapi konteksnya itu menyebutkan langsung orangnya. Kemudian objeknya juga ya tidak beradab, tidak manusiawi, yang mencemarkan harkat, martabat dan harga diri daripada Novi. Ingat, catat baik-baik, bukan Novi aja yang terkendala, termasuk dia punya yayasan, termasuk keluarganya, apalagi anak-anaknya. Kan jatuh dong harga dirinya. Anaknya sampai bertanya, apa betul Mama nih seorang PSK lah saya katakan gitu ya. Nah, apakah betul Mama ini seorang pelaku narkoba? Ini kan hal-hal yang tidak manusiawi semuanya kan. Tapi itu ditanyakan oleh anak-anaknya. Nah, konteks itulah yang saya katakan tadi, ditujukan kepada objek dan menyebutkan orangnya langsung ya. Nah, setelah itu dia lakukan penelusuran kembali, mengundang media ya. Nah, kemudian media menyampaikan ke publik, ke netizen. Ini kan berarti kan mempublikasikan suatu pokok permasalahan menyangkut Novi ya kepada netizen ataupun orang lain yang mendengarkan, baik itu secara langsung atau melalui media. Nah, itu kena konteksnya yang tadinya dari pertanyaan jadi menyatakan secara tidak langsung. Itu saya katakan dia kena dengan undang-undang ITE, pencemaran nama baik. Kena juga dia di 310, 311 kena dia. Jadi dia nggak bisa bantah ya. Beda dengan konteksnya Novi ya. Saya tidak membela siapa-siapa karena saya berbicara tentang akidah hukum. Novi melakukan dengan temannya itu ya, menggunakan perban pakai kacamata ya. Kemudian mereka seperti dagelan. Pertanyaannya, apakah Novi ngomong ini ditujukan kepada siapa? Kan nggak ada. Yang kedua, kenapa memposisikan itu untuk menghina orang buta? Bisa saja seperti saya pakai kayak gini, pakai kacamata, ya. Saya seperti kayak dagelan.
Apakah saya menghina orang buta? Udah pasti buta, saya pakai kayak gitu. Bisa aja saya buat kelilipan, kena debu gue pakai kayak gini, pakai berwater, cuci pakai perban dulu, bisa aja kan? Novi bisa jawab kayak gitu. Jadi nggak kena konteksnya dan sumir sekali. Itu dari awal sudah saya katakan sumir sekali. Ternyata kemarin itu ahli pidana ya, Pak Khairul Huda ya, menekankan bahwa itu tidak memenuhi unsur. Kemudian masalah Alvin Lim itu memenuhi unsur. Sama seperti apa yang saya katakan. Nah inilah kira-kira untuk rekan-rekan media, akhirnya semua berkutat seperti kayak gini. Bukannya makin bagus, makin carut marut. Konteks masalah adalah pengobatan Agus, tapi jadi buyar semua. Apesnya, Agus mau dipolitisasi, mau dipublikasikan dengan hal-hal seperti ini. Contoh sebenarnya, siapa yang kita nggak ketawa netizen marah ya marah, kecewa. Orang buta kok bisa gunting pita tuh loh. Apa hubungannya gunting pita peresmian? Bukannya mikirin matanya yang sakit gitu loh. Sempet-sempetnya gunting pita gitu loh. Nah orang kan dari tadinya simpati, empati, akhirnya jadi males dia ya. Jangankan orangnya, saya juga males. Saya bilang tuh waktu di TV One sudah saya ingatkan dia. Saya akan bicara dengan Farhan nanti. Kita mediasi supaya clear permasalahannya, nanti benang merahnya kita persempit agar konteks permasalahan untuk pengobatan matamu bisa diselesaikan. Itu saya udah ngomong itu di TV One. Terima kasih Pak, makasih Pak. Pulang dari TV One malah bikin LP di Mabes Polri. Nggak didengarin. Hah? Nasib saya bilang tuh. Ya kayak gini, berarti masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, karena di otaknya tuh uang gitu loh. Enggak, uang boleh saja, tapi konteksnya pengobatan mata. Padahal kita sudah bicara, kalau seandainya ada kelebihannya itu, ya dirembuk nanti para donatur mungkin bisa aja diserahkan kepada Agus untuk kelanjutan kehidupannya. Gitu. Itu kira-kira ya, rekan-rekan ya. Tapi Pak Irjen terkait kemarin di Bareskrim sendiri, kan Agus kan seolah-olah nih nggak mau berbicara, makin membuat netizen ini murka atas kelakuan Agus ini. Bukan ya tadi seperti Pak Irjen bilang, bukannya fokus pengobatan malah warawiri ke Polda, ke Polres untuk saling lapor. Ini gimana nih Pak Irjen? Terus konteksnya kepada Ini, media? artinya seolah-olah Agus jadi alat alat untuk ditunggangin gitu, benar ya Pak Irjen? Itu bukan benar lagi, ya benar sekali. Kan sekarang saya bilang kan jadi dibikin jadi brand. Tuh. Jadi brand dari orang-orang tertentu untuk memposisikan dia seperti orang yang sangat-sangat amat terjolimi. Kan gitu kira-kira. Masuklah orang-orang tertentu ini bukan membuat jernih, malah memperkeruh. Tujuannya juga nggak ngerti. Makanya di wawancara saya katakan, ya saya sedikit kecewa juga untuk para teman-teman saya, para pengacara oknum lah saya katakan ya. Nggak seluruhnya pengacara juga begitu, tapi oknum lah. Kok malah memperkeruh permasalahannya? Harusnya kita mari sama-sama duduk, ayo sama-sama, kita kan ngerti hukum, ayo kita dudukkan, kita bantu supaya ini persoalan selesai. Jangan lagi jadi makin carut marut. Percuma dong Kemensos sudah memediasi, kok pulang dari Kemensos bukannya makin bagus, makin buyar. Nah setelah ditandatangani pengacara yang baru, bukannya menyelesaikan masalah, makin menunjukkan keakuannya. Semuanya disamber. Ya enggak ada hubungannya disamber. Lah udah, saya aja korban kok. Tapi saya kan orang waras. Dibilang bahwa saya itu jenderal yang tidak sekolah hukum, tapi ngomong hukum. Ya kan dodol namanya ini kan. Saya dari mulai lenan 2 sampai jenderal tuh namanya polisi, ya pasti bicara hukum. Udah sarjana. Apalagi saya ini adalah seorang penyidik seumur umur. Sampai saya mau pensiun masih penyidik. Ya, mantan Karwasidik Mabes Polri. Masa bicara tentang ondel-ondel, bicara tentang hukum dong. Latar belakang saya juga sarjana hukum. Dibilang saya nggak ngerti hukum. Kan nauzubillah min dalik namanya nih kan. Kan kacau. Nah, yang nggak ngerti hukum itu siapa? Ya kamu itu yang nggak ngerti hukum gitu loh. Kamu sambar aja semua kan, itu nggak jelas gitu loh. Nah, kemudian saya kena menyatakan bahwa dia bilang bertanya, tapi saya bentuk yang kau sampaikan itu sudah pernyataan,
dia bilang saya nggak ngerti bahasa Indonesia. Samber lagi Hotman Paris pun nggak ngerti bahasa Indonesia juga. Itu yang saya bilang kemarin tuh, berarti Alvin Lim ini dia pakai bahasa planet ini saya bilang. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia yang baku. Saya yang seumur-umur di Indonesia lahirnya, dibilang nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya itulah. Saya katakan yang waras ngalah lah. Siapa yang membicarakan orang yang kurang kerjaan seperti itu? Nanti besok-besok lain lagi tuh disamber. Nah ini yang paling ironis lagi, ini saya bukan mau membakar masyarakat ya, bukan. Ini kesombongan belum. Sekarang karena netizen tuh ada kadang banyak orang miskin, kan gitu. Nah, ini membuat menghujat saya, besok-besok saya tidak mau lagi nolong orang miskin. Saya nolong orang berduit. Ini ngomong apa ini kayak gini nih coba nih. Kan aduh, amit-amit sombong bener-bener ya Om nih. Inilah kira-kira ya, silakan aja netizen media mencermati nih. Nah, kalau saya Agus nih masih nggak mau lepas dari kungkungan ini ya rasain sendiri. Nah, kamu sudah berada di dalam genggaman yang sudah tidak jelas. Lama-lama matamu makin sempit. Bukannya matamu bagus, lama-lama habis. Nggak bisa lihat dunia lagi kamu. Kalau gini-gini terus kerjaanmu kan? Pak Irjen udah bolak-balik dinasehatin Agus tapi tetap. Ya itulah. Lah saya sudah nasihati kok. Baik dari media maupun langsung loh. Iya. Ya langsung ketemu loh. Saya perlu lagi, kamu jangan banyak ngomong lagi ya. Kamu diam aja, tunggu hasil, yang penting matamu baik. Siap Pak. Siap dari mana? Dari Hongkong. Jelas. Setelah selesai itu malah wirawiri di Mabes Polri. Ini orang ngapain saya bilang nih. Ya ini kenapa ya itu tadi. Saya juga nggak menduga loh dia tanda tangan surat kuasa tuh. Berarti dia bukan untuk berdamai, berarti memperkeruh permasalahan dengan Novi. Iya. Jadi jangan dibilang Novi tidak mau berdamai, tidak. Novi mau tapi sesuai dengan konstruksinya. Iya. Karena kan itu kan untuk donasi mata, bukan dipakai kepada kepentingan yang lain. Pribadi. Dan fakta sudah dipergunakan untuk kepentingan yang lain. Marah dong donatur. Kira-kira gitu ya. Itu benar yang terkait Alvin Lim yang teriak-teriak di medsos itu gimana kemudian tanggapannya itu? Saking banyaknya teriak-teriak ini saya juga nggak jelas yang mana lagi nih. Banyak kemudian itu sebagai pengamat kemudian sebagai pengamat hukum melihat pengamat hukum juga melihat dia itu seperti apa sih? Lu gimana sih mau ngomongnya? Saking banyaknya teriak-teriak saya juga nggak jelas teriak konteks mana lagi. Masalah Agus aja udah nggak teriak masalah Agus lagi. Samber yang lain disamber lagi, masalah kabinet yang nggak jelas. Presiden Prabowo nggak jelas. Ini udah kacau balau betul-betul nih. Yang nggak ada hubungannya pun disamber. Samber Hotman Paris, samber lagi yang lain. Jadi kan nggak jelas semua gitu loh. Nah ini saya katakan, kemudian satu lagi ya yang saya ingatkan kepada kita semua tentang media ya. Ini kadang-kadang narasumber ini nggak ngerti gitu. Namanya media itu kan profesinya. Ya. Dan profesinya itu dia berhak untuk bertanya, berhak untuk menggali dengan pokok permasalahan. Jangan marah-marah sama media, kalau nggak mau jawab nggak usah jawab. Gitu. Kalau mau diam ya diam aja. Menggiring, kalau nggak mau tergiring ya diam. Sama seperti saya kan sering dipertanyakan sama media begini, tapi saya kan tetap kekeh. Saya nggak terkooptasi, nggak tergiring, sesuai dengan konteks saja. Tapi memang itu tugasnya media, itu profesinya. Nah tinggal yang digali ini menguasai materi nggak? Kan tinggal itu aja. Makin pintar atau makin bodoh kan itu aja kan. Nanti kan ketahuan deh narasumbernya dia asal cuap-cuap pengen cari panggung atau gini, ketahuan di situ. Nah itulah tugas media, jadi jangan salah-salahin. Nyatanya saya sering bercanda sama media, kamu tuh giring saya aja sebelum. Nah, jangan giring saya nggak akan kena. Tapi memang itu tugasmu kok. Jadi nggak usah terpengaruh media-media. Lanjutkan aja, kalau yang nggak ngerti itu ya mungkin nggak ngerti sistematika daripada siapa yang dihadapinya. Apakah ini seorang media atau orang lain? Kalau orang lain kok boleh aja marah-marah, tapi kalau media nggak boleh. Dia kan narasumber itu kan harus tahu. Itulah gunanya ada televisi,
Itulah gunanya ada koran, itulah gunanya ada YouTube dan lain sebagainya. Itu kan tugas media. Dan ingat baik-baik, kau tidak akan ada artinya di dunia kalau tidak ada kepanjangan media. Karena media, kepanjangan media, kita tuh bisa didengar. Saya ngomong sekarang dengan media, taunya kan cuma ini doang. Tapi kalau kau keluarkan dengan YouTube-mu, dengan apanya, kan seluruh Indonesia tahu. Harusnya bersyukur gitu loh. Itu kira-kira ya. Oke, siap. Oke.